Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia di kelas 12. Sebelum memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, materi kali ini adalah teks cerita sejarah. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian kuasai yaitu pada ranah pengetahuan 3.2 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Ranah keterampilannya 4.2 menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Ya, kita mulai dari definisi. Teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa harus terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi, serta memiliki nilai sejarah. Ciri-ciri cerita sejarah ada 3. Yang pertama, kronologis, yaitu disusun berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa. Urutannya berisi sebelum terjadinya peristiwa, saat terjadinya peristiwa, dan setelah terjadinya peristiwa. Yang kedua, terdapat konjungsi temporal atau kata hubung penanda keterangan waktu. Contohnya saat, pada, ketika, dan sebagainya. Kemudian berisi fakta, benar-benar terjadi. Fakta-fakta ini berupa data yang dapat kita temukan dengan menggunakan pertanyaan 5W plus 1H atau adik Simba. Teks cerita sejarah memiliki 3 struktur. Yang pertama, orientasi, biasanya terletak di awal paragraf. Orientasi ini berisi pengenalan atau pengantar sebelum masuk ke peristiwa. Kedua, urutan peristiwa. Pada bagian ini disajikan kejadian awal sampai kejadian akhir peristiwa. Yang terakhir, reorientasi. Kalau orientasi tadi sebagai pengantar, reorientasi ini sebagai penutup yang berisi pendapat penulis tentang hal yang dibahas dalam teks. Kita masuk ke KD pengetahuan 3.2 menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelum menganalisis atau menelaah kebahasaan teks cerita sejarah, kita harus mengetahui kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks cerita sejarah. Ada yang pertama, pronomina dan pronomina persona digunakan untuk mengganti benda atau orang. Contohnya ini, itu, hal itu, tersebut, dan sebagainya. Kata ganti orang, aku, saya, kamu, anda, ia, dia, dan sebagainya. Dan kemudian ada frasa adverbial, yaitu kelompok kata yang di dalamnya dibentuk dengan keterangan kata sifat, seperti sangat baik, lebih pandai, kurang pandai, agak besar, dan sebagainya. Kemudian ada verba material, yaitu kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata berupa fisik atau peristiwa yang dilakukan seseorang. Contohnya membaca, menulis, menggambar, menyetir, menendang, dan sebagainya. Kemudian ada konjungsi temporal, yaitu kata hubung penanda keterangan waktu digunakan untuk mengurutkan peristiwa. Masuk ke ciri-ciri teks cerita sejarah ya. Kemudian kita masuk ke keterampilan, menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Berarti kalian akan menulis sejarah hidup kalian sendiri, sama dengan autobiografi yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis cerita sejarah ya. Yang pertama, memilih topik cerita, topik atau isu yang pernah terjadi. Karena ini sejarah pribadi, jadi topiknya dipilih dari cerita pribadi kamu. Kemudian mencatat alur secara kronologis ya. Hindari alur yang berbelit-belit. Yang ketiga, mencatat detail cerita, waktunya, keadaan, detail tempatnya, benda, dan lain-lain. Kemudian menentukan sudut pandang. Dalam membuat cerita kita dapat menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga. Tapi karena ini merupakan cerita sejarah pribadi, jadi sudah pasti menggunakan sudut pandang orang pertama. Yang
Yang kelima, mendeskripsikan karakter tokoh seperti ciri fisiknya, sifatnya, latar belakang sosial, dan sebagainya. Yang terakhir, mendeskripsikan latar cerita, latar tempat, waktu, suasana. Seperti itu ya. Baik, itu tadi pembahasan terakhir tentang teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Share juga ke teman-temannya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.